Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa dan pendengar yang saya hormati rahimakumullah. Kita sudah berada di penghujung bulan suci, bulan Ramadan. Tentu kita mengharap mudah-mudahan puasa kita, rangkaian ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Ada ungkapan laisal aid liman labisal jadid walakinnal aid liman taqwahu yazid. Sesungguhnya bukanlah dinamakan aid karena baju yang baru, tapi yang sesungguhnya aid adalah kalau ketakwaan kita bertambah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian dari warna di negeri kita ini dalam merayakan Idul Fitri adalah semaraknya mudik atau pulang kampung, yang tentu pada saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena situasi dan kondisi yang ada. Maka mudik mengandung filosofi bagi kita semuanya, mengingatkan bagi kita semuanya dalam dua hal. Mudik yang hakiki. Yang pertama, mengingatkan kita akan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada dalam surat Al-Baqarah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ucapan ini sudah sering kita ucapkan ketika ada kematian atau musibah. Yang pertama kita fahami bahwa inna lillah, bahwa kita semuanya ini adalah milik Allah. Bahkan dalam ayat lain sebutkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah. Maka kekayaan kita, jiwa kita, anak kita, apapun yang ada pada diri kita, kita fahami semuanya adalah milik Allah. Kita hanya dipinjami dan tentunya kemudian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dalam ayat itu adalah wa inna ilaihi rajiun, bahwa kita nanti pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini itu, maka menjadi pertanyaan bagi kita semuanya adalah, kalau kita sudah kembali kepada Allah, apa bekal kita? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, summa latus alunna yauma idin anin naim. Kalau kita sudah kembali kepada Allah, kenikmatan yang kita terima di dunia ini sungguh akan ditanya oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang atau pemirsa yang saya hormati, kita ingat bagaimana Jibril pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian memberi nasihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, isma sita fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, silakan kamu hidup sekehendakmu, tapi ingat pada ujungnya nanti akhirnya kamu akan mati, akan meninggal dunia. Yang kedua,
Wa habib man ahbabta fa innaka mufariqu. Silakan kamu mencintai apa saja, siapa saja kamu cintai, tapi ingat yang kamu cintai nanti akan berpisah dengan engkau. Yang selanjutnya Rasulullah ditanya atau dipesan oleh malaikat Jibril, wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Wahai Muhammad, silakan kamu berbuat apa saja, tapi nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa yang budiman, tentunya sebelum kita menghadap pada Allah, kita mempersiapkan bekal dan kita berhati-hati dalam kehidupan ini. Itu yang harus kita pahami berkaitan dengan mudik, bahwa sesungguhnya mudik kita nanti adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang kita pahami juga dengan fenomena mudik, bahwa kita pada dasarnya semua manusia ini adalah dulunya atau pada dasarnya manusia itu adalah dari surga tempat tinggalnya. Nabi Adam, Hawa dulunya adalah di surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam dan Hawa, silakan kamu tinggal di surga. Maka kalau kita mudik berarti tentunya kita bertujuan mudik ke surga sana, karena itulah manusia pada awalnya tinggal. Maka tentunya yang menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah kita bisa melewati atau bisa menentukan jalan bagaimana agar kita bisa kembali ke surga tempat tinggal kita bersama. Maka tentu kita dalam mudik menuju ke sana harus kita ingat, yaitu sabuk pengaman kita. Sabuk pengaman kita menuju surga adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam perjalanan juga kita siapkan spion, atau dalam perjalanan kita tengok kanan, tengok kiri, atau menjaga jarak. Jadi kalau kita mau ke surga maka kita harus hati-hati mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian kita juga harus bisa membaca rambu-rambu yang ada. Kalau kita ingin selamat ke surga, tentu rambu-rambu kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita dalam perjalanan tidak memperhatikan rambu, hampir dipastikan kita akan mengalami kegagalan. Begitu juga kalau kita mau menuju ke surga, kalau kita tidak memperhatikan rambu-rambu dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka kita tidak akan sampai ke sana. Yang selanjutnya yang harus kita siapkan juga dalam kita menuju ke surga dalam perjalanan ini adalah amal soleh atau berbuat kebaikan, dan itulah yang nanti kita rasakan akibatnya besok ketika kita di akhirat dan menuju surga. Karena faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Mudah-mudahan kita nanti bisa bersama-sama mudik yang sesungguhnya, yang hakiki, yaitu ke surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.